Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Gita Sylvia Ramadhani, kelas 10 ADP 5. Di sini saya akan mengulang materi tentang sejarah. Sejarah menurut 5 para ahli, yaitu pertama menurut Jebex. Sejarah merupakan suatu kejadian atau peristiwa masa lalu. Kedua, menurut Robin Williams, sejarah adalah lebih ke arah kemanusiaan, tentang kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Tiga, menurut Sir Charles Lee berpendapat bahwa sejarah merupakan kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi terus-menerus. Keempat, menurut John Rawls adalah memori kolektif yang menyimpan pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia. Kelima, menurut Herodotus merupakan suatu kajian berputar jatuh bangunnya masyarakat. Dan terakhir, menurut saya, sejarah adalah suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu dan tidak bisa berubah kembali seperti awalnya. Dan sekarang ciri-ciri sejarah itu ada 3, unik, abadi, dan penting. Kita bahas abadi dulu ya. Abadi adalah karena peristiwa tersebut tidak berubah, oleh karena itu maka peristiwa tersebut akan tetap dikenang sepanjang masa. Kedua, unik karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Penting karena peristiwa yang terjadi tersebut mempunyai arti bagi seseorang, bahkan dapat pula menentukan kehidupan orang banyak. Hakikat sejarah. Hakikat sejarah itu ada 2, sejarah objektif dan subjektif. Menurut objektif adalah berarti peristiwa sejarah terjadi pada adanya dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran seseorang. Menurut objektif, yaitu ketika cerita sejarah disusun atau dibangun oleh penulis dengan memasukkan unsur-unsur dan isi yang ditulis sejarah. Dan terakhir, sekarang kita membahas diakronis, sinkronis, dan kronologi. Diakronis adalah cara berpikir dan menganalisis suatu peristiwa sejarah secara kronologis, yaitu dari awal hingga akhir. Contoh diakronik, kronologi pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Sinkronis adalah cara berpikir yang mempelajari sejarah secara luas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Contohnya, suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1994. Dan terakhir, kronologi adalah catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa bersejarah. Contohnya peristiwa proklamasi 1945. Kedua, peristiwa proklamasi 1945 tidak terjadi secara langsung. Sekian materi sejarah menurut saya. Saya Gita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.